Rehan sekarang pasti kepanikan mencari data-data pekerjaannya. Aku puas banget sekarang. Leon, kamu tahu apa yang terjadi? Rehan dan Najwa sekarang seperti kebakaran jenggot. Mereka sedang kebingungan. Iya Mi, aku tahu kok. Sekarang kita nikmatin aja kebodohannya mereka. Mau sampai kapanpun mereka cari, pasti nggak bakal ketemu. Karena kuncinya cuma ada di aku. Jadi kamu bisa mengembalikan file-file itu? Kamu memang anak mami yang paling pintar. Jadi sekarang kamu harus pura-pura membantu Rehan supaya kamu terlihat hebat di depan Najwa. Iya Mi, aku akan lakuin apapun juga untuk mendapatkan Najwa. Bagaimana? Aku sama sekali nggak ngerti nih, Reh. Kok bisa-bisanya sih data-data kamu hilang? Artinya kamu tidak bisa mengembalikan datanya? Aku lagi coba sekarang. Aku juga nggak tahu kenapa bisa kayak begini. Aku juga heran. Itu data yang sangat penting dan aku harus mengirimnya malam ini juga. Ada apa ini? Oh, laptop kamu rusak. Ibu tahu. Ini pasti karena Najwa. Karena semua masalah itu kan datangnya dari Najwa. Kamu itu ya selalu bikin hidup orang selalu jadi susah. Ibu, ini bukan kesalahan Najwa. Aku juga heran kenapa ini terjadi. Tadi aku cuma mengajak Rehan untuk makan sebentar aja, Bunda. Aku takut kalau nanti Rehan sakit. Tapi begitu selesai makan, Rehan kembali lagi ke laptopnya, datanya justru udah hilang semuanya. Alasan. Kalau Rehan lagi kerja, sebaiknya kamu itu jangan mengganggu. Coba lihat, akibatnya jadi seperti ini. Kamu itu ya, apa kamu nggak bisa? Sebentar saja jauh dari Rehan. Sedikit-sedikit mendatangi Rehan. Sedikit-sedikit mengganggu Rehan. Kamu ini seperti parasit yang tumbuh di mana-mana dan membawa penyakit. Ibu, tolong, sekarang bukan saatnya kita berdebat. Semoga datanya bisa dikembalikan. Dan Aldi juga sedang mengusahakannya. Jangan salahkan Najwa. Kamu itu Rehan ya, bela saja istri kamu itu terus. Bela aja. Biar kepalanya sampai meledak karena besar kepala. Udah jelas Najwa yang salah. Coba, kalau dia tidak menyuruh kamu makan, tidak mungkin kejadiannya seperti ini. Iya, Bunda, ini semua memang salah aku. Aku minta maaf ya, Rehan. Gara-gara aku, kamu jadi terlibat masalah kayak gini. Bukan Najwa, ini bukan kesalahan kamu. Kamu tidak usah menyalahkan diri. Kamu kan cuma mengajakku makan. Apa salahnya? Bagus, Rehan. Dan mulai saat ini, kamu siap saja luntang-lantung keluar masuk kantor untuk mencari pekerjaan baru. Coba apa yang telah dilakukan si Najwa itu. Dia bisa membuat kamu sampai dipecat. Ibu Priyanka cukup. Apapun yang terjadi, Najwa itu tidak pernah ada niat buruk. Apalagi menjatuhkan suaminya sendiri. Ini juga masa depan mereka berdua. Lagi pula, untuk apa sih menumpahkan semua kemarahan ibu gara-gara kehilangan Priti kepada Najwa? Itu sama aja nggak fair kan? Gawat. Aldi mulai ikut-ikutan membela Najwa. Kalau saya berkeras melawan Najwa, bisa-bisa saya dan Rehan akan diusir dari rumah ini. Sekarang saya minta tolong. Ibu harus minta maaf sama Najwa. Baiklah, Nak Aldi. Najwa, Ibu minta maaf ya sama kamu. Ibu tidak tahu mengapa akhir-akhir ini emosi Ibu kadang-kadang suka naik turun seperti ini. Najwa, Ibu minta maaf ya sayang. Najwa, jangan kamu pikir bahwa masalah kita selesai sampai di sini.
Sekarang sudah saatnya kamu muncul sebagai pahlawan, Dion. Mereka sekarang seperti cacing kepanasan. Dan kamu harus manfaatkan momentum ini untuk mencuri simpati Najwa dan semua yang ada di rumah ini. Iya, Mi. Aku akan bikin mereka semua terkagum-kagum sama aku. Dan setelah aku menguasai semuanya, aku akan menghancurkan mereka satu persatu. Dan aku cuma akan menyelamatkan Najwa. Bagus, Dion. Oke, Mi. Sekarang waktunya aku beraksi. Ray, aku nyerah. Aku sama sekali nggak bisa ngembaliin semua data-data kamu. Terus sekarang apa yang harus kulakukan? Apa kamu punya program yang bisa mengembalikan data-data yang hilang? Sorry Ray, aku sama sekali nggak punya. Tapi aku tahu ada toko langganan aku pasti punya program seperti itu. Kalau nggak gini aja, besok kita bawa ke toko itu ya. Tidak bisa, Aldi. Kalau besok artinya terlambat. Karena aku harus mengirimnya malam ini juga. Kalau tidak, artinya aku tidak bisa dapat order lagi. Kamu tenang saja, Rehan. Kalau kamu sampai dipecat dan kehilangan pekerjaan, Ibu yakin Najwa pasti akan mau menggantikan kamu untuk mencari pekerjaan dan mencari uang. Karena kan yang menyebabkan kamu dipecat adalah Najwa. Ya kan, Najwa? Iya, Bunda. Insya Allah aku bisa bekerja untuk menggantikan Rehan. Tidak, Bu. Aku tidak bisa mengizinkannya. Aku adalah suaminya, jadi aku yang harus mencari nafkah untuknya. Hanya aku yang boleh melakukan, bukan Najwa. Rehan, Ibu heran sama kamu ya. Kamu ini mau saja diperbudak oleh istri. Memangnya kenapa? Kalau Najwa mencari pekerjaan dan mencari uang. Supaya Najwa itu tahu betapa susahnya mencari uang, Rehan. Ya tidak bisa. Aku tidak akan mengizinkan. Itu adalah tanggung jawabku dan harga diriku sebagai seorang suami. Mana bisa aku membiarkan Najwa bekerja? Membiarkan dia banting tulang. Hanya aku yang boleh melakukannya. Kamu ini, Rehan, benar-benar so idealis. Memangnya kenapa? Kalau istri kamu Najwa ini mencari uang. Hah? Kenapa? Itu kan sangat baik. Jadi kalian berdua itu bisa mengumpulkan uang untuk membeli rumah. Memangnya sampai kapan kamu mau numpang terus-terusan di rumah orang? Bu Priyanka, saya dan Rehan, terlebih Najwa, kita bukan orang lain di sini. Terlebih dengan Rehan, kita tumbuh bersama. Jadi rumah ini anggap aja itu seperti rumah dia sendiri. Dan dengan Najwa, kita punya jalinan persahabatan dari dulu. Jadi tolong jangan berpikir kalau saya ini orang lain, Najwa atau Rehan itu orang lain. Kita ada keluarga di sini. Nah Aldi, kamu ini memang seorang anak yang sangat baik sekali. Untung ada kamu yang mau menampung kami semua di rumah kamu. Ibu tidak terbayang apa jadinya kalau sampai tidak ada kamu. Terima kasih banyak, Naaldi. Dan maafkan kalau barusan Naaldi mendengarkan pertengkaran kami. Ibu ini cuma ingin mengingatkan Rehan supaya dia jangan terlalu memanjakan istri. Aku mengerti. Aku sangat mengerti apa maksud ibu itu. Tapi bukan berarti aku harus mengizinkan Najwa bekerja. Itu adalah tanggung jawabku sebagai suami, dan walaupun aku gagal besok, aku akan tetap berusaha. Aku akan terus berusaha sampai benar-benar berhasil. Aku tidak takut dipecat. Siapa yang dipecat? Kebetulan, Dion ini ahli komputer, tolongin. Aku nggak bisa ngembaliin file-filenya Rehan yang sempat hilang. Dan dia perlu hari ini. Tolong kamu restore ulang. Siapa tahu kamu bisa. Ya udah, aku lihat dulu ya. Kalau kondisinya kayak gini udah susah deh untuk benerinnya. Aku bisa bantu, cuman aku butuh waktu dan konsentrasi.
Yaudah, kalau gitu pakai ruangan aku. Yang penting file-filenya Rehan harus kembali. Oke. Iya Dion, cuma kamu harapan kita satu-satunya. Ya Najwa. Terima kasih Dion, terima kasih usahanya. Ya udah cepetan. Duluan ya. Ya, mudah-mudahan aja bisa ya. Ya, semoga saja dia bisa. Karena semua sangat gampang untuk aku permainkan. Mudah sekali aku mengiring kalian masuk ke dalam perangkap aku. Nilai plusnya, aku akan mendapatkan rapor baik di mata Najwa. Dion, Ya. nih aku buatin teh supaya kamu bisa lebih konsentrasi. Keyakinan aku semakin besar. Najwa mulai tertarik sama aku. Gimana Dion? Apa kamu berhasil? Aku pasti beruntung banget jika bisa mendapatkan seorang istri seperti kamu. Apa maksud kamu Dion? Enggak. Maksud aku, suami kamu sekarang Rehan sangat beruntung bisa memiliki kamu. Kamu seorang istri yang sangat perhatian dan juga sangat soleha. Makasih Dion. Tapi aku yakin kamu juga pasti akan mendapatkan istri yang sangat soleha dan sangat mencintai kamu. Aku udah mendapatkannya. Dan sekarang aku ingin mengejar dia kembali. Oh ya Dion, gimana? Apa filenya bisa ditarik kembali? Udah bisa Najwa. Udah aku selesaikan semuanya. Yang benar. Iya. Alhamdulillah, kamu tuh benar-benar hebat Dion. Aku dan Rehan benar-benar berhutang budi sama kamu. Sebentar ya, aku panggil Rehan dulu. Iya. Iya. Kamu akan terikat hutang budi sama aku, Najwa. Dan kamu akan membayarnya dengan cinta kamu. Dion, Najwa bilang kamu sudah bisa mengembalikan datanya. Bisa kulihat? Bisa. Silakan. Alhamdulillah. Wow, Dion, aku sangat berterima kasih. Kamu sudah berhasil mengembalikan datanya. Ya Allah, terima kasih banyak ya Allah. Nggak masalah, Rehan. Rehan? Istriku yang sangat cantik Najwa. Aku punya kabar bagus untukmu. Oh ya, ada berita apa? Kamu jangan bikin aku jadi penasaran deh. Oke. Aku mau bilang pada istriku yang cantik bahwa beritanya adalah rancangan yang kubuat sudah diterima. Serius? Iya. Subhanallah, akhirnya kok bisa? Terima kasih pada Dion yang sudah mengembalikan dataku dari komputer dan bisa aku kirim yang akhirnya lolos. Alhamdulillah, kita harus berterima kasih sama Dion karena Dion udah bantuin kamu. Iya, aku tahu. Aku senang sekali. Cih, bahagia banget sih kalian. Boleh tahu kenapa wajah kalian berseri-seri? Ya, tentu saja aku sangat bahagia. Itu karena kamu, Dion. Kamu sudah berhasil mengembalikan datanya dan akhirnya lolos. Ya udahlah, Rehan. Seperti kata Najwa, kita memang harus saling bantu-membantu. Ya kan? Iya, kamu benar-benar sangat baik, Dion. Aku melakukan semua ini buat kamu, Najwa. Bukan buat Rehan. Aku senang. Kamu udah mulai mengagumi aku. Dion, kamu sudah melakukan trik yang indah sekali. Mami senang sekali karena kamu mau ikutin saran Mami. Memanfaatkan setiap momentum untuk mencuri perhatian Najwa. Sebentar lagi Najwa akan jadi milik kamu. Iya, Mi. Dan menurut aku, sekarang Najwa udah mulai mempunyai rasa ke aku. Dan dia juga berhutang budi sama aku. Dan aku juga yakin, dia pasti rela melakukan apapun juga untuk membalas budi aku. Oh, jadi gitu ceritanya.
Kamu hamilin aku. Kamu suruh aku nikah sama kakak kamu. Dan sekarang kamu ngincer istri orang. Anita, dengar ya. Dion sekarang sudah bertobat dan akan memperbaiki semua kesalahannya. Dion tidak akan pernah mengambil kamu dari Aldi karena tidak mau bermusuhan dengan Aldi. Ya ampun. Kamu udah bertobat. Iya loh, mukanya langsung polos loh. Kamu nggak perlu ikut campur urusan aku. Kamu urusin aja urusan hidup kamu sendiri. Urusin suami kamu dan juga urusin anak kamu. Anak aku. Ini bukan cuma anak aku ya, tapi anak kamu juga, Dion. Cukup, Anita. Dengar ya. Kamu nggak usah ganggu Dion lagi. Kamu kan udah punya kehidupan sendiri. Jadi biarkan sekarang Dion mencari kehidupannya sendiri dengan mendekati Najwa. Aku yakin, Dion pasti punya alasan kenapa dia mau deketin Najwa. Soalnya setahu aku dulu Dion itu salah satu orang yang paling benci sama Najwa ya. Mami, Dion ada apa? Anita, kamu nggak usah sok pinter atau sok tahu ya. Kan tadi Mami udah bilang, Dion sudah bertobat. Dan kalaupun Dion mendekati Najwa, nggak ada alasan lain kecuali cinta. Ngerti kamu? Cinta? Sejak kapan Dion itu kenal cinta? Aku nggak percaya. Yang udah hitam, itu tetap hitam. Gak mungkin tiba-tiba berubah jadi putih. Tutup mulut kamu, Anita. Sekarang sebaiknya kamu pergi dari sini. Kamu gak usah marah-marah dong, aku tetap pergi kok. Tapi ingat, aku akan cari tahu kenapa kamu deketin Najwa. Aku gak akan diem aja. Gimana nih, Mi? Gimana kalau Anita bocorin tentang rahasia kita ke Najwa? Kamu tenang aja, Dion. Yang paling penting sekarang, kita hindarkan semua konflik sama Anita. Karena bisa menimbulkan kecurigaan dia pada kita. Ya. Ya Allah. Tolong bantu aku mencari jalan keluar yang terbaik buat aku, Najwa, dan juga Rehan. Ayah-ayah kami boleh aja bermusuhan, tapi kami anak-anaknya jangan sampai saling mengkhianati. Aku ingin tetap bersama mereka sebagai sahabat, sama seperti sebelum kami mendengar semua kabar buruk ini. Ya Allah, tolong bantu. Aku harus mencari cara untuk menebus dosa-dosa Papi dan meminta maaf dengan Najwa. Aldi, Nita? hey, kok kamu menyendiri? Kamu lagi cari inspirasi ya? Kamu lagi mikirin apa? Aku lagi mikirin Najwa. Ih, kakak sama adik sama aja. Dua-duanya mikirin Najwa. Makin nyebelin aja mereka. Kalau aku nggak punya rencana jangka panjang, sudah aku labrak mereka berdua. Maksud aku mikirin soal Najwa dan juga Rehan. Kayaknya masalahnya serius ya. Kamu kok cemas banget? Iya. Dulu aku menikahi Najwa karena syarat dari Papi. Untuk mendapatkan warisan 80% itu aku harus menikahi Najwa. Aku tahu maksud Papi sebenarnya agar Najwa bisa menjadi bagian dari keluarga ini dan juga mendapat bagian daripada warisan yang Papi berikan buat aku. Tapi kenyataannya Najwa justru tidak pernah meminta satu peser pun. Dan sekarang kondisi mereka tidak lebih baik. Najwa dapat bagian warisan keluarga Haryo Kusumo. Gila, kok bisa sih? Tapi bego juga ya Najwa. Gak mau terima sepeser pun.
Dan sekarang kondisinya Najwa lagi susah, Rehan juga lagi susah. Ingin rasanya aku ngebantu mereka. Makanya aku lagi mikir kira-kira apa yang bisa aku bantu. Aku ingin banget bikin satu perusahaan di mana Rehan bisa menjalankan perusahaan itu untuk menjadi lebih baik dan menjadi mandiri dengan perusahaan itu. Ya ampun Aldi, kamu mau bikin perusahaan buat Rehan? Itu kan butuh dana yang besar. Bisa-bisa setengah dari kekayaan kamu habis dong buat bantu mereka. Ya paling tidak kan mereka bisa jadi hidup lebih layak. Lagi pula Rehan juga sahabat aku. Najwa juga. Aku ingin mereka bisa mandiri sendiri gitu. Iya, tapi menurut aku Rehan gak akan terima. Dia kan bukan orang yang bisa terima hadiah gitu aja. Kamu benar. Dia itu pekerja keras. Dia paling gak mau namanya dibantu. Selamanya pengennya usaha sendiri. Makanya aku butuh bantuan kamu. Aku ingin kamu deketin Najwa, bujuk dia sampai setuju, biar Rehan bisa nerima bantuan dari aku. Aku gak bisa, Aldi. Tolonglah, aku janji. Begitu semuanya selesai dan mereka bisa terima dan mereka mau mandiri sendiri, tolonglah Nita. Karena cuma kamu satu-satunya harapan di sini. Aku kan udah aktifin kredit card kamu. Paling tidak bantu aku sedikit aja, bujukin Najwa. Ya. Aku harus tetap bersandiwara dan ikut permainan Aldi, supaya aku bisa menghancurkan rencana Aldi. Aku nggak rela harta Aldi jatuh ke tangan Rehan ataupun Najwa. Jadi gimana? Mau kan kamu bantuin? Ya udah, aku bantu kamu ya. Terima kasih ya. Oh, Bravo! Kamu kursus di mana? Gak pernah, Mbak. Masa sih nggak pernah kursus? Tapi kamu tuh natural banget. Saya yakin kamu memang berbakat dan saya bisa lebih cepat mengorbitkan kamu. Bagus banget, keren banget. Sukses buat kamu ya. Saya jamin, Priti nggak akan mengecewakan Mbak. Ya, dia memang luar biasa, berbakat sekali. Iya, kamu memang harus gerak cepat, Karen. Karena aku juga harus secepatnya mendapat simpati dari Najwa. Astagfirullahaladzim, Anita, hal itu nggak mungkin terjadi. Tapi emang bener, Najwa buat apa aku bohong? Kenapa kamu bisa menyimpulkan seperti itu? Karena Aldi minta aku ketemu sama kamu dan bilang kalau dia mau bikin perusahaan buat Rehan. Dan dia minta kamu bujuk Rehan supaya dia terima idenya Aldi. Dan Aldi juga yang akan jadi investornya. Kamu mau kemana? Aku mau bicara sama Aldi untuk memastikan apa yang kamu katakan itu benar atau enggak. Tapi aku mohon, kamu jangan bilang sama Aldi kalau aku udah bocorin soal perasaan dia ke kamu ya. Aku takut banget dia marah sama aku dan ngusir aku dari rumah lagi. Aku nggak mau hidup aku terlantar sama anak aku. Hal itu nggak mungkin terjadi, Anita. Aldi itu sudah melupakan aku dan dia sudah menerima kamu sebagai istrinya. Lagi pula, aku juga nggak mungkin mengorbankan pernikahan kamu dan juga persahabatan antara Aldi dan Rehan. Kamu tenang aja. Ya udah, tapi aku ikut ya.
Kamu hebat, Betty. Dan kamu kelihatan cantik banget. Terima kasih ya, Dion. Tadi kamu ngapain sama Mbak Karin? Aku kebetulan lewat. Dan aku ingat itu adalah jam latihan kamu. Makanya aku mampir. Sekalian mau ngajakin kamu ke sini. Ntar aku takut kalau kamu udah sibuk banget, terus susah mau diajak ketemu. Kamu bisa aja ya kalau muji aku. Lagian aku kan baru mulai jadi model. Aku belum tahu nanti ke depannya gimana. Aku serius, Pretty. Bukan aja aku. Bahkan Rehan juga bisa kamu lupakan. Tapi aku nggak mungkin ngelupain Rehan. Rehan selalu ada di hati aku. Kalau kamu nggak mungkin lupain dia, kenapa kamu biarkan dia sama Najwa? Dion, kamu nggak ngerti. Rehan itu selalu sama aku. Dia selalu di hati aku. Kemanapun aku pergi, dia selalu sama aku. Aku bisa merasakan kehadirannya di hati aku. Dasar tuh Lali. Isi kepalanya bener-bener udah korslet. Pantesan aja Rehan gak mau sama dia. Ya emang cantik sih. Tapi siapa yang mau hidup sama dia? Najwa, aku minta kamu jangan ngomong apa-apa sama dia. Aku takut banget dia marah sama aku. Kamu tenang aja, Anita. Aku cuma ingin nanya sama Aldi apa yang dikatakan kamu itu benar atau enggak. Kamu gak usah ikut aku ke sana. Biar aku bicara sama Aldi. Tapi kamu tunggu aja di sini. Jadi kamu bisa tahu apa yang aku bicarakan. Ya udah, aku tunggu sini ya. Sebentar ya. Najwa, Aldi. duduk. Tadi Anita datang untuk bicara sama aku. Untuk menyampaikan pesan yang kamu katakan. Kamu meminta aku meyakinkan Rehan. Agar Rehan mau membangun perusahaannya. Itu semua betul, Najwa. Tapi untuk apa, Aldi? Rehan gak membutuhkan semua itu. Aku bangga pada Rehan dengan apa yang dia miliki sekarang. Sebagai istri, aku menginginkan suami aku berdiri di atas kakinya sendiri. Bukan terus-menerus dibantu oleh kamu, Aldi. Najwa, tolong kamu jangan salah pengertian. Aku cuma minta kamu dengerin dulu penjelasan aku. Apa yang aku lakukan ini sebenarnya tidak ada niat apapun di balik itu. Aku hanya ingin melihat kalian bisa hidup lebih baik dari yang sekarang. Itu aja. Aldi, hidup yang aku dan Rehan jalani sekarang itu sudah lebih dari cukup. Aku mensyukuri apa yang kami miliki sekarang. Jadi aku mohon, Aldi, tolong, jangan terus-menerus membantu kami. Najwa, jujur apa yang aku lakukan, aku tidak ada niatan buruk di balik itu semua. Sebagai sahabat, aku hanya ingin melihat kalian berdua itu bahagia. Dengan aku membantu kalian, dan sampai akhirnya Rehan bisa mandiri sendiri, itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bahagia buat aku. Kamu tahu sendiri kan? Aku pernah berjanji, aku ingin melihat kalian berdua bahagia, terlebih kamu. Saat ini kami bahagia, Aldi. Dan kebahagiaan itu sama sekali gak dinilai dari sebuah tinggi atau rendahnya jabatan. Aku bahagia memiliki suami yang berjuang dari nol. Aku tahu kamu punya prinsip yang begitu kuat. Apa kamu tahu apa yang aku miliki sekarang sebenarnya adalah milik kamu juga. Apa maksud kamu, Aldi?
Najwa, kamu ingat apa alasannya dulu kita menikah? Karena dalam surat wasiatnya Papi menyebutkan bahwa aku akan mendapatkan warisan dari Papi asal aku bisa menikahi kamu. Tujuannya adalah agar apa yang Papi miliki juga menjadi milik kamu, Najwa. Enggak, Aldi. Saat itu papa kamu menulis seperti itu karena beliau menganggap aku sebagai menantunya. Tapi saat ini aku sudah bukan menjadi menantunya papi kamu. Aku sudah menjadi istrinya Rehan. Dan orang yang berhak atas semuanya adalah istri kamu, yaitu Anita. Dia yang paling berhak atas semua harta warisan yang kamu miliki. Karena dia adalah istri kamu yang sah saat ini, Aldi. Bukan aku. Anita. Aldi. Menantu papi kamu saat ini adalah Anita. Jadi aku mohon, kalau kamu ingin melakukan suatu hal yang membahagiakan aku dan Rehan, maka lakukanlah untuk Anita. Dan aku yakin almarhum papi kamu pasti akan bahagia. Tapi Najwa, apa yang aku lakukan saat ini, itu berdasarkan surat wasiat dari papi. Dan orang yang dimaksud oleh papi itu kamu, bukan Anita. Percayalah sama aku, Aldi. Kalau kamu ingin memberikan sesuatu, berilah kepada Anita. Ini adalah satu-satunya jalan kekeluargaan yang terbaik. Terima kasih Najwa atas kebodohan kamu. Akhirnya aku akan dapat semuanya tanpa harus kerja keras. Kamu sama sekali nggak mengerti maksud aku, Najwa. Kamu adalah pemilik asli dari semua kekayaan ini. Halo? Selamat siang, ini dengan saudari Priti. Iya, saya sendiri. Ini dengan siapa ya? Kami dari agensi ingin memberitahukan kepada Anda kalau foto session kemarin itu disukai oleh produk sampo rambut. Benarkah? Alhamdulillah. Oke, kalau begitu sampai ketemu di kantor kami. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih ya. Alhamdulillah. Ibu harus tahu tentang ini, dia pasti bahagia. Apa itu? Ini brosur mobil-mobil mewah terbaru. Ini keren kan? Aku pengen beli yang ini. Lumayan. Anita, emang kamu pikir mau beli mobil mewah nggak pakai uang? Kamu kan nggak punya uang. Ya pakai uang Lami, mau pakai apa lagi kalau bukan uang? Aku kan tinggal minta aja sama Aldi. Apapun bisa dibeliin sama dia. Oh iya, Mami lupa. Mami percaya sama kamu, Anita. Kamu mau apa juga, pasti Aldi beliin. Kalau Aldi mencintai kamu. Tapi sayang, Anita, Aldi tidak pernah mencintai kamu. Mami nggak usah kasihan sama aku. Aldi udah cinta sama aku kok. Dan dia akan beliin apapun yang aku mau. Aku akan bikin Mami ngeliat sendiri. Ada apa ini berduaan di sini? Aldi sini deh. Nih, keren banget kan? Oh, ini yang terbaru ya? Iya. Bagus. Kamu mau? Mau dong, makanya aku kasih lihat kan? Menantu papi kamu saat ini adalah Anita. Jadi aku mohon, kalau kamu ingin melakukan suatu hal yang membahagiakan aku dan Rehan, maka lakukanlah untuk Anita. Yaudah, kamu mau yang mana? Kalau gitu, hari ini aku order ya. Biar cepat datang ya. Serius?
Makasih banyak ya Aldi, aku sayang banget sama kamu. Ini semua aku lakukan untuk menuruti harapan kamu, Najwa. Aku akan membahagiakan istriku, seperti keinginan kamu. Kenapa Aldi sekarang berubah? Ini aneh. Aldi pasti sudah ketularan Rehan. Otaknya sudah mulai bengkok. Ibu. Ada apa sayang? Kok kelihatan begitu senang sekali? Coba cerita sama ibu ada apa? Barusan modeling agency aku nelfon aku. Dia bilang kalau aku akan jadi model iklan shampoo, Bu. Aku senang sekali, Bu. Alhamdulillah, inget ya. Kamu harus tetap semangat berjuang untuk jadi model dan jangan pernah patah semangat ya. Iya, Bu. Pokoknya kalau aku sukses, aku pasti akan bahagiakan Ibu. Dan apapun yang Ibu minta, Priti pasti akan berikan. Sayang, ibu nggak akan minta apa-apa dari kamu. Dengan pesatnya kamu seperti ini aja, itu udah merupakan karunia dari Allah buat ibu. Ini semua karena doa Ibu untuk aku. Terima kasih ya, Bu. Nah, dengar ya, satu persatu hidup kamu udah tertata. Kamu kalau sudah mapan, sudah harus memikirkan masa depan kamu. Kamu sudah harus menikah, karena dalam Islam menikah itu wajib, apalagi kamu perempuan. Dan ibu doakan semoga kamu cepat dapat jodoh. Iya, kalau Ibu menemukan laki-laki yang lebih baik dari Rehan, aku pasti akan menikah. Gimana kalau Dion? Aku nggak bisa seperti ini terus. Aku harus fokus sama tujuan utama aku. Yaitu untuk mendapatkan semua harta kekayaannya Najwa. Dan bukan mencintai dia. Mami sebel, Mami kesel, Mami benci. Kamu tahu Dion, Aldi mau beli mobil baru untuk Anita. Terus apa pentingnya? Apa pentingnya? Itu bahaya Dion. Anita bisa menguras habis semua harta Aldi sebelum kita mendapatkannya. Kamu ngerti kan? Mami, mau Aldi beli ratusan mobil sekalipun, dia masih punya sisa uang yang banyak, jadi Mami tenang aja. Tenang? Kamu suruh Mami tenang? Gak bisa Dion. Dulu Mami pikir Aldi cuma tergila-gila sama Najwa. Ternyata sekarang otaknya sudah betul-betul gila. Kamu tahu dia bilang apa? Aldi bilang apapun yang Anita minta, Aldi akan kasih. Mami, pada akhirnya kita yang akan memiliki semua harta kekayaan keluarga ini. Dan Aldi akan keluar dari rumah ini hanya dengan membawa sebuah hadiah yang udah aku siapin untuk dia. Hadiah? Maksud kamu hadiah apa, Dion? Ini hadiahnya. Dion. Kaleng butut ini untuk apa? Kamu udah gila ya? Sama gilanya seperti Aldi dan Ehan. Ini akan menjadi satu-satunya harta kekayaan Aldi. Karena dia akan mengemis di jalanan nih. Dion, ternyata fisik kamu jauh sekali. Ini hadiah dari Mami untuk Aldi. 200. Aldi akan jadi gelandangan setelah kita menguras semua harta kekayaan Najwa. Dan setelah kita mendapatkan semuanya, Najwa akan kita tendang jauh di pinggir jalan. Apa? Najwa akan kita usir dari rumah ini? Pasti, Dion. Karena dia sudah tidak ada gunanya lagi untuk kita. Sadarlah, Dion. Jangan terlalu bawa perasaan. Kamu tidak boleh mencintai Najwa. Assalamualaikum. Sabar.
Maaf, di sini tidak memberikan sumbangan. Saya Hasna, ibunya Najwa. Kenapa tadi saya bukakan pintu ya? Mau apa sih Ibu Hasna kesini? Oh, ibunya Najwa. Saya pikir tadi orang yang mau minta sumbangan. Soalnya wajah Ibu Hasna itu sangat mirip sekali dengan orang yang suka minta sumbangan di sini. Najwanya ada, Bu? Pasti dia datang ke sini membawa rencana ingin menyebarkan guna-guna dan jampi-jampi dia. Saya harus mencari tahu. Saya harus mengikuti dia setiap saat. Ada? Silakan masuk. Anggap aja rumah sendiri. Terima kasih. Ada apa sih kok kamu kayaknya senyum-senyum sendiri? Kenapa kamu jangan bikin aku penasaran deh? Kamu tahu tidak? Draft yang aku kirimkan, rancangan yang aku buat, sudah lolos, Najwa. Serius? Ya, segera kita bisa membeli sebuah rumah dan bisa segera pindah dari sini. Alhamdulillah. Akhirnya Allah udah membukakan kita jalan. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Aku mau mewujudkan impianmu, impian kita, termasuk impian punya anak. Benar kan? Itu kamu juga mau kan? Amin insya Allah. Assalamualaikum. Rehan, ada yang ketok pintu, aku harus buka dulu. Tidak, aku mau terus memelukmu. Aku harus buka pintu dulu. Tunggu dulu. Tunggu. Biar tunggu sebentar, pasti bukan masalah. Kalau penting gimana? Kalau penting. Najwa, assalamualaikum. Ibu? Tunggu. Itu ibu aku. Oh, oke. Assalamualaikum. Ibu? Ya Allah, ibu kok gak ngabarin kalau ibu mau datang? Tahu gitu kan Rehan bisa jemput ibu. Gak apa-apa, ibu gak mau merepotkan kalian. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ibu tidak bilang mau kemari? Aku kan bisa jemput ibu. Gak apa-apa nak Rehan, kamu memang menantu yang sangat baik. Oh, aku minta maaf, Bu. Beberapa hari ini aku sibuk, jadi tidak bisa datang ke rumah. Tapi aku janji kami akan ke rumah. Oke, terima kasih. Oh iya, bagaimana Priti? Ya, karena kesibukanku, jadi aku tidak tahu bagaimana kondisinya sekarang. Ya, ibu mengerti kesibukan kalian. Ibu datang kemari hanya ingin mengabarkan masalahnya Priti. Dan masalah ini nggak bisa disampaikan lewat telepon, makanya ibu datang. Ada apa, Bu? Ada masalah apa sama Priti? Iya, itu Priti bilang Priti tuh mau menikah dengan laki-laki seperti Nak Rehan. Iya, Bu. Memang di mata Priti, Rehan adalah laki-laki terbaik dalam hidupnya. Aku masih tidak mengerti. Daripada aku masih banyak pria baik di luar sana. Aku kan sangat jauh dari sempurna. Memang di dunia ini nggak ada orang yang sempurna. Tapi buat Priti, Rehanlah yang terbaik. Dia udah terlanjur menganggap Rehan seperti itu. Dan dia bilang Rehan itu pria yang jujur, baik, penyayang. Aku tidak habis pikir kenapa Priti belum juga melupakan aku. Setelah kejadian kecelakaan itu. Tapi ada yang buat ibu lega loh. Apa, Bu? Dia menyinggung soal Dion. Yang benar, Bu. Apa yang dikatakan Priti soal Dion, Bu? Ya, dia bilang dia mau menikah dengan laki-laki pilihan ibu. Jadi kalau ibu menganggap Dion itu yang terbaik, ya dia mau menikah dengan Dion. Mudah-mudahan aja Priti bisa berjodoh dengan Dion ya, Bu. Amin, semoga ya. Ternyata mereka sedang berusaha menjodohkan Priti dengan Dion.
Saya tidak akan membiarkan Priti menikah dengan Dion. Satu-satunya laki-laki yang akan menikah dengan Priti hanyalah Rehan. Iya benar, tepat sekali. Dion pria yang tepat. Kita pernah melihat mereka di restoran kan? Dan menurutku mereka sangat serasi, pasangan yang sempurna. Iya. Semoga ya. And cut, oke? Sekarang kita break 30 menit ya, break makan, oke? Oke. Maaf Bu, mau ketemu dengan siapa? Saya ini ibunya Priti. Bintang iklan shampoo yang lagi syuting di sini. Oh, silakan masuk Bu. Priti. Priti sayang. Ibu datang, Nak. Stop. Jangan deket-deket saya. Mau apa ibu kesini? Priti. Priti sayang. Ini ibu, Nak. Ibu sangat merindukan kamu. Syukurlah kita bisa bertemu di tempat ini. Ibu sangat ingin memeluk kamu. Saya tidak kenal dengan ibu. Tolong jangan dekati saya, jangan ganggu saya. Priti sayang, kamu tidak mengenal ibu. Priti, coba kamu lihat wajah ibu baik-baik. Ibu adalah ibunya Rehan. Dan ibu adalah calon mertua kamu. Ibu ingin kamu segera kembali pada Rehan. Rehan sudah menikah dengan kakak kandung saya, Kak Najwa. Dan saya ikhlas melihat mereka bahagia. Tidak, Priti. Kamu tidak boleh ikhlas. Kamu harus merebut Rehan kembali dari Najwa. Kamu tenang aja, Priti. Ibu akan membantu kamu. Ibu ingin kamu menikah dengan Rehan. Dan ibu sama sekali tidak ingin kamu menikah dengan Dion. Saya tidak akan merusak kebahagiaan Rehan dan kakak saya. Sadar, Priti. Sadar. Kamu ini sudah diguna-guna dan dijampi-jampi oleh Ibu Hasnah. Dan supaya kamu melupakan Rehan. Sadar, Priti. Sadar, Priti. Saya tidak percaya dengan semua itu. Ibu yang mau menyakiti saya kan? Bukan Ibu Hasnah, bukan Kak Najwa. Aku tidak percaya sama ibu. Priti, kamu harus sadar. Kamu harus tahu bahwa Ibu Hasnah itu mata duitan. Dia sengaja menjodohkan kamu dengan Dion. Karena dia tahu Dion itu anaknya orang kaya. Dan setelah kamu menikah dengan Dion, Ibu Hasnah pasti akan meminta pada kamu supaya kamu menguras seluruh harta Dion. Ibu Hasnah itu orang yang baik. Tidak mungkin dia seperti itu. Aku tidak percaya dengan semua tuduhan ibu. Ibu jangan coba-coba memfitnah ibu saya. Ibu saya itu yang terbaik untuk saya. Priti, kamu ibu bawa dari India. Dan sekarang kamu bersikap seperti ini pada ibu. Oh, Priti, kamu harus pulang bersama Ibu Kindia. Ayo pulang bersama Ibu Kindia. Ayo, Priti. Saya tidak mau ke India. Tolong! Tolong! Priti, kamu mau kemana? Priti, tolong! Priti, lepasin! Priti! Tolong! Kamu kenapa? Ada ibu itu, Pak. Dia tolong, Pak. Tolong keluarkan dia dari sini. Tenang Bu. Satpam, security. Priti, ini ibu. Tenang Bu. Bawa ibu ini keluar. Mengganggu ketentraman syuting kita. Bawa dia. Baik Pak. Baik Pak. Kalian mau apa? Lepaskan saya, mau apa kalian? Hah? Jangan berani-berani kalian ya menyentuh saya dengan tangan kotor kalian. Priti, tolong Ibu Priti. Lepas. Priti, kamu akan menyesal memperlakukan Ibu seperti ini. Kalau perlu, Ibu akan segera menyingkirkan Najwa dari kehidupan Rehan. Supaya kamu sadar bahwa Ibu ini sangat menginginkan kamu menjadi menantu Ibu, Priti. Ingat itu, Priti. Ingat. Priti, kemari. Priti. Bawa dia. Iya. Bawa. Ayo pulang. Bawa dia. Ayo pulang. Jangan aja. Bawa. Ayo. Priti, ini Ibu. Priti. Priti, ingat Ibu. Priti, kurang ajar kalian. Lepaskan. Ibu awas ya kalau masuk lagi. Ibu saya kirim ke rumah sakit jiwa. Berani-beraninya kau bilang saya gila. Lihat kata kamu. Kalian yang gila, kamu yang gila. Ibu pergi dari sini. Ibu
sudah mengganggu Suci. Masuk! Pergi! Awas kalian ya. Kalian berdua akan saya laporkan ke polisi. Kalian gak tahu siapa saya? Hah? Saya Ibu Priyanka. Lihat, nanti studio ini saya beli. Saya tidak akan pernah mengalah dengan keadaan ini. Priti cuma boleh menikah dengan Rehan, bukan dengan dia. Ayo pergi! Halo? Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kami mendapatkan informasi kalau Pak Indrasyah pernah datang ke India dan dipenjara karena telah melukai istrinya. Sekarang di mana orang itu? Kalau saat ini saya tidak tahu dia ada di mana. Tapi setelah dipenjara, akhirnya dia dideportasi dari India. Oke. Terima kasih, Pak.